Atau dari LK sendiri udah mempelajari itu? Kebetulan kita baru semua. baru. Ya kita sharing-sharing aja. Dari KSR ada yang tahu pertolongan pertama itu apa? Jadi pertolongan pertama itu adalah pemberian pertolongan segera kepada orang yang sakit, cedera atau kecelakaan yang memerlukan tindakan medis dasar. Nah bedanya pertolongan pertama dengan penolong itu pelaku yang pertama kali datang tiba di tempat kejadian. Kayak misalnya kita. Nah kita yang pertama kali datang itu disebut dengan penolong, pelaku pertolongan pertama yang memiliki keahlian medis dasar. Nah medis dasar itu adalah tindakan perawatan yang berdasarkan ilmu kedokteran yang dimiliki oleh orang awam tetapi memiliki pelatihan khusus seperti kita relawan-relawan ini. Nah kemudian tujuan dari pertolongan pertama itu pertama ada menyelamatkan jiwa, yang kedua mencegah cacat, dan yang ketiga adalah memberi rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Sampai sini sampai ya? Apa ada yang masih bingung? Nantilah ya sambil berjalan. Nah, pertolongan pertama ini memiliki dasar hukum. Pertama ada pasal 531 KUHP atau pelanggaran tentang orang yang perlu ditolong. Nanti kalian bisa searching aja ya mengenai materi ini. Pasal 322 KUHP, penyelenggara medis harus menjaga kerahasiaan penderita yang ditolong. Kemudian ada kewajiban pelaku PP. Teman-teman ada yang tahu nggak kewajiban pelaku PP itu apa? Mungkin dari KSR bisa sharing kewajiban pelaku PP apa aja. Di sini ada 7. Ya, bisa Pertama yaitu menjaga keselamatan diri, keselamatan korban, keselamatan orang sekitar. Yang kedua adalah dapat menjangkau korban, meminta bantuan atau rujukan, pertolongan cepat dan tepat, membantu pelaku PP lainnya, komunikasi dengan petugas lainnya, dan mempersiapkan transportasi. Ya itu juga. Bisa dijelasin nggak satu-satu? Bisa. Coba jelasin menjaga keselamatan. Sharing kepada LK sini. Kalian pernah kan pelajari ini? Ayo gimana? Kakak bidang kesehatan tolong dibantu. Ada itu enggak? Jadi di sini menjaga keselamatan itu kan ada 3, keselamatan diri, korban, dan orang sekitarnya. Nah keselamatan diri ini bagaimana? Keselamatan diri ini kayak kita sebelum menolong orang kita harus menggunakan APD. APD itu alat perlindungan diri. Kemudian setelah kitanya selamat, setelah kitanya aman, baru kita menolong korban. Karena kan kita nggak tahu ya kalau korban itu memiliki riwayat penyakit apa, jadi kita harus melindungi diri kitanya terlebih dahulu. Setelah itu menyelamatkan orang sekitarnya. Menyelamatkan orang sekitar ini setelah kita menolong korban, kemungkinan kita bisa menolong orang yang di sekitar kita, sekitar kecelakaan, kita selamatkan. Di sini dapat menjangkau korban. Gimana korban itu dekat dengan kita, atau kita yang pertama kali dekat dengan korban itu yang kita tolong dulu. Misalkan jaraknya nggak terlalu jauh, itu yang kita tolong dulu. Jangan korbannya di sini, korbannya di sana, kita nolongin di sana dulu, nggak mungkin kan? Kita harus menolong yang berada di dekat kita terlebih dahulu. Setelah itu meminta bantuan atau rujukan. Nah, meminta bantuan atau rujukan ini
sekiranya kita tidak bisa membantu si korban atau masih ragu dengan kemampuan kita bisa meminta tolong kepada orang awam tetapi memiliki keahlian khusus atau relawan lainnya. Kita bisa menelpon atau kita bisa menghubungi rumah sakit, gitu, kami meminta rujukan agar segera dibantu korbannya. Kemudian pertolongan cepat dan tepat. Nah, ya seperti yang saya katakan sebelumnya, dengan kita menolong korban itu kita sudah melakukan pertolongan yang cepat, tanggap, gitu tuh, sebelum adanya hal yang tidak diinginkan. Dengan menghubungi rumah sakit itu juga sudah termasuk pertolongan, gitu kan. Ada membantu pelaku PP lainnya. Setelah kita membantu korban, usahakan kita juga membantu relawan yang belum selesai nih menyelamatkan si korban, masih ada korban-korban lainnya gitu. Kalau misalkan korbannya itu banyak ya. Kemudian komunikasi dengan petugas lain. Nah, biasanya setelah menolong korban ini kan kita dimintai keterangan biasanya oleh pihak berwenang. Nah, kita berikan informasi mengenai apa yang terjadi itu kepada petugas yang berwenang. Setelah itu mempersiapkan transportasi. Ini biasanya kayak ambulan atau mobil gitu membawa korban ke rumah sakit. Ada kualifikasi pelaku PP. Dari LK sendiri ada yang tahu kualifikasi pelaku PP ini apa aja? Sama pakai baju bus ini. Dari KSR ada yang tahu? Umi dari kesehatan apa aja kualifikasi pelaku PP? Iya Don. Gak usah tegang teman-teman. Ya jangan tegang ya, saya juga dibawa tegang soalnya. Kualifikasinya jujur dan bertanggung jawab. Ya, apalagi? Iya benar. Ada berapa tuh? Ada 7 ya. Jujur dan bertanggung jawab. Memiliki sikap profesional, Ya. kematangan emosi, Kematangan emosi. Apa lagi? Ini yang lainnya tahu? Kemampuan bersosialisasi. Ya. Gimana kemampuan bersosialisasi? Ya udah lanjut. Seiring kemampuan nyata terukur sosialisasi bagi Kayak gimana tuh? seniority, Oke. kondisi fisik baik dan mempunyai rasa bangga. Ya, jadi kualifikasi pelaku PP itu ada 7. Pertama, jujur dan bertanggung jawab. Jujur di sini nih, kita harus terangan memberikan pernyataan saat kita menolong korban, atau jujur di sini bisa kayak saat kita menolong korban kan biasanya ada korban yang menggunakan atau memiliki barang berharga kan. Kalau korbannya nggak sadar, barang berharganya bisa aja diambil orang misalkan. Nah, kita sebagai penolong harus selamatkan juga barang berharga yang ada di tubuh korban dengan menyimpannya, jangan dikantongin ya. Kalau misalkan ada keluarga terdekat, bisa kita serahkan kepada keluarganya ataupun kita simpan terlebih dahulu baru kita berikan kepada pihak yang berwenang. Kemudian ada berlaku profesional. Nah, berlaku profesional ini kita sebagai relawan nih atau sebagai penolong gak boleh tuh bercanda saat menolong orang, ya kan? Gak mungkin dong kita menolong orang sambil
ketawa-tawa gitu kan, ketawa dulu baru nolongin itu kan biasanya terjadi sama temen ya, tapi nggak boleh tuh terjadi sama orang lain. Mending ditolongin aja sih. Itu diyakin gitu. Terus juga jangan menunjukkan mimik wajah atau gerak-gerik yang kayak kita tuh jijik atau gimana gitu. Kan ada tuh orang yang kayak emak ya ngeliat darah gitu, nggak suka ngeliat darah ya. Pokoknya jangan menunjukkan itu gitu. Harus bersikap profesional. Kemudian ada pematangan emosi. Pematangan emosi juga kan ada tuh ya korban kalau yang ditolong tuh kayak ih cepet sih gitu tuh, sakit tapi gimana, rese gitu ibaratnya kan. Itu sebisa mungkin gak boleh kepancing sama si korban ini. Harus mengontrol emosinya. Ada kemampuan bersosialisasi, kita tahu lah ya bersosialisasinya bagaimana. Kemampuan nyata terukur sesuai sertifikasi PMI. Jadi kemampuan apa namanya, seorang selain PMI seperti dia IAK, dia juga mungkin bisa ya kayak, jadi nggak sama sertifikasi. Kemudian ada kondisi fisik baik. Jadi utamakan fisik kita tuh baik dulu sebelum menolong orang. Masa kita lagi sakit nolong orang, sama-sama ini dong ya kan? Iya sih. Jadi harus pastikan kitanya tuh baik dulu, baru menolong orang. Terakhir adalah mempunyai rasa bangga. Mempunyai rasa bangga tuh kayak gimana sih? Ada yang tahu nggak? Gimana maksudnya kita bangga gitu nolongin orang? Gimana sih? Ada yang bisa jelasin? Punya rasa bangga itu kayak kita tuh nolong orang, kayak kita tuh bangga kita tuh bisa nolong orang. Ya kayak gitu. Jadi mungkin kan setelah menolong orang kita tuh ada rasa apa ya? Gimana sih, ada bangga gitu kan tersendiri gitu tuh setelah menolong. Ternyata saya bisa menolong orang ini gitu tuh, seenggaknya sekecil itu. Selanjutnya ada ini ada isi tas PP. Biasanya kan kalau menolong orang tuh bawa-bawa gini si relawan tuh. Ya kan sering lihat gak sih ada yang bawa begini? Kalian kepo nggak sih sama isinya apa aja? Obat-obatan. Ada obat-obatan juga. Ada banyak. Ya. Sini maju. Bantuin. Ini yang nggak lengkap ya dari KSR, jadi nggak semuanya ada. Di LK ada nggak sih kayaknya? Jadi apa tuh masih gabung sama SSM? Oh iya, kita Di situ sama biasa. Iya. Kesehatan KSR. coba lihat sampai Sambil mengenali kalian ya kan. Ini kan pertama ada APD penolong. APD itu tadi apa? Alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri itu ada 3. Selanjutnya apa aja yo? Ada yang tahu? Nih yang pertama adalah sarung tangan. Nah ini sarung tangan latex ini wajib ada di tas PP. Kemudian ada masker penolong. Masker. Ini ya. Satu lagi apa? Kacamata. Nah kita nggak punya kacamatanya. Tapi kalian kebayang kan kacamatanya seperti apa? Kebayang nggak sih? Kita pembalut segitiga. Nah kita nggak punya juga. Kemudian ada pembalut perkat. Pembalut perkat itu yang warnanya coklat ya? Iya. Pembalut perkat. Dia kayak lakban gitu. Iya, yang warnanya coklat. Tahu kan yang biasanya kakinya patah tuh biasanya pakai pembalut itu. Kemudian ada plester. Nah, plester. Kalau yang ini namanya mikropor kecil. Ini ada ukurannya. Kalau yang ini namanya plester. Atau yang biasanya tuh kita panggilnya hensaplas ya kan. Kalau hensaplas itu kalau ini plester dulu. Ada di depan. Kemudian ada povidone iodine. Tahu nggak povidone iodine itu apa? Nah, kalau betadine itu kan mereknya. Kalau panggilannya povidone iodine.
Jadi dia manggilnya betadine itu tuh merek, guys. Kemudian ada gunting. Pokoknya ada gunting, ya tau lah ya bentukan gunting kayak gimana. Gunting, kemudian ada senter. Itu senter apa namanya yang buat ini ya, mata biasanya. Kalau nggak sadar tuh biasanya kan di senter tuh. Kemudian ada selimut, alat tulis, dan kartu catatan. Nah, ya ini juga, ini ada NaCl. Biasanya ini untuk membersihkan muka. Kan biasanya membersihkan muka itu pakai alkohol ya. Kalau bisa jangan pakai alkohol. Kalau ada air mengalir ya menggunakan air mengalir. Kalau nggak ada pakai ini juga bisa. Nah, ini ada kapas buat membersihkan. Ini kapas untuk membersihkan luka-luka yang belum. Biasanya ada kapas steril juga. Bentukannya yang kayak gini. Jadi kayak nah, ini kapas. Kalau kapas steril itu yang agak basah gitu. Nah, biasanya kita juga menyetok obat-obatan. Obat-obatannya sih standar ya, kayak obat demam, paracetamol, Sanmol. Jadi kayak generiknya. Terus ada obat Jabar, lambung, biasanya tomah. Karena yang ini yang bagusnya. Tapi biasanya kalau obat-obatan tuh kalau yang lambangnya obat keras itu biasanya dokter ya yang ngasih. Jadi nggak rekomen langsung kita yang ngasih. Biasanya proma sih kita ngasihnya. Kalau emang udah dia sering makainya langsung, baru kita kasih lansoprazol. Ini mitela. Kalau mitela itu biasanya untuk pembalutan. Nanti kita ini pembalutan kayak luka. Kalau nggak ada kasa pakainya mitela. Untuk kayak patah tulang, kalau nggak ada ini kita biasanya pakai mitela juga. Nah setelah itu, setelah menolong orang, itu biasanya kita kan membersihkan diri kita dengan mencuci tangan, ya kan, dan membersihkan alat-alat yang sudah digunakan. Nah biasanya kalau nggak ada air di sekitar kita tuh biasanya menggunakan hand sanitizer. Kak, boleh nggak sih relawan tuh ngasih obat? Enggak, tidak disarankan obat kecuali emang obatnya obat warung. Karena kan obat itu ada lambang-lambangnya, ya kan? Ada yang hijau, biru, sama yang bentukannya K, agak merah. K itu biasanya sih narkotik ya, itu tidak disarankan untuk kita kasihkan. Relawan tuh nggak boleh sembarangan ngasih obat. Jadi harus persetujuan atau dari dokternya sendiri atau dianya sudah pernah menggunakan obat itu. Jadi kita tuh biasanya menyediakan obat-obat bebas yang warnanya hijau. Ya, warnanya hijau itu yang ada di warung-warung. Kalau paracetamol kan itu termasuknya obat bebas ya. Makasih dong Mer. Saya lagi ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari Elka ada yang masih bingung nggak? Masih bingung nggak? Atau antara pertolongan pertama dengan penolong? Udah paham kan ya? Kalau penolong kan kitanya yang menolong. Kalau pertolongan pertama itu tindakannya. Jadi PP itu pertolongan pertama. Jadi PP mah singkatannya aja. Kemudian ada lanjut ya. Ada tanggung jawab penolong saat terjadi kecelakaan. Ada yang tahu? Tanggung jawab kita sebagai penolong apa aja? Tanggung jawab penolong saat terjadi kecelakaan. Apa aja yang harus dilakukan? Ada 5 ya. Yang pertama ada penilaian keadaan, yang kedua penilaian dini, yang ketiga pemeriksaan fisik,
Yang keempat, prioritas tindakan PP. Dan yang kelima, pelaporan di rumah sakit. Penilaian keadaan seperti apa? Jadi penilaian keadaan itu bertujuan untuk memperoleh gambaran secara umum tentang kejadian yang dihadapi, apakah aman atau tidak. Jadi kita tuh nggak mesti langsung ditolong tempat, apakah kita harus lihat dulu apa di sini aman atau enggak, kita cari tempat aman gitu. Dan minta izin dan perkenalkan diri sebelum penolongan. Gimana? Apa memperkenalkan dirinya? Bisa dicontohkan nggak Kak? Jadi gini contohnya. Jadi perkenalkan gitu nama kalian, saya dari relawan PMI misalnya gitu. Gitu doang. Nah, seperti itu. Ya, jadi kayak permisi Bapak, Ibu, saya Widya Ningsi sebagai relawan dari SR Unifal, izin untuk menolong Bapak atau Ibu. Nah, kalau udah dipersilakan, dianya mau kita tolong. Kalau dianya kan ada yang ih siapa loh gitu ya kan, siapa loh gitu tuh. Ya udah kita ini aja minta bantuan yang lain gitu, yang menurut dia meyakinkan. Kemudian penilaian dini itu apa aja? Penilaian dini itu ada 6. Pertama ada kesan umum, trauma atau medis. Apa? Kalau trauma tuh korbannya sadar. Kalau medis itu ya tidak sadar atau pingsan gitu. Ya, jadi kalau keadaan trauma ini ketika si korbannya sadar tetapi dia memiliki luka terbuka atau patah tulang dan sebagainya. Kalau misalkan medis ini ya tidak sadar karena memang bisa dipengaruhi riwayat penyakit medis, kayak misalkan jantung maupun gangguan saluran pernafasan, kayak sesak nafas. Nah, itu bisa kita bedakan. Setelah itu ada periksa respon ASNT. Tahu nggak ASNT itu apa aja? Singkatan apa itu? Panjangan apa? Suara jadi Tidak respon. Itu gimana sih kalau ngerespon? Respon dari awas, suara, nyeri, tidak respon. Kalau awas itu kan keadaan korban masih sadar, masih tahu, ya, masih mengetahui dia berada di mana, kejadian seperti apa, itu masih namanya awas. Kalau suara itu gimana? Panggil. Ya, panggilnya. Banda. Suara itu ketika si korbannya bisa mendengar suara kita tetapi tidak bisa merespon atau menjawab, hanya bisa mendengar. Ini bisa terjadi karena tadi di kesan umum, yaitu kejadian trauma. Karena dia masih trauma, jadi hanya bisa mendengarkan suara kita tetapi tidak bisa menanggapi, tidak bisa memberikan jawaban. Itu biasanya disebut dengan suara. Kalau suara itu dengan kitanya apa? Seperti apa tindakannya? Memberikan arahan, ya kan? Kemudian ada nyeri. Nyeri itu seperti apa? Memberikan respon nyeri. Cubit-cubit. Iya. Toel-toel. itu tulang dadanya ya. Ya, iya benar. Jadi untuk memberikan respon ini biasanya kalau pasien
pasiennya korbannya itu nggak sadar ya atau pingsan, tapi kalau misalkan dia dicubit masih merespon, itu berarti termasuk ke dalam respon nyeri. Bisa juga yang tadi dengan menekan tulang dada seperti itu. Kemudian ada tidak respon. Kalau tidak respon itu gimana? Tidak sadar. Tenang mbak. Terus apa yang harus dilakukan? Kalau udah nggak sadar, Memastikan jalan pernapasan terbuka dengan lancar. nah memastikannya seperti apa? Praktek sendiri. Sini deh, di tengah nih. Cepetan di tengah. Tadi deh dari suara dulu. Gimana kalau yang suara tadi? Oh ya dari awas ya. Kalau awas kan tadi dia sadar. Masih respon. Heeh. Aman nggak? Kemudian yang suara. Mas, bisa dengar saya? Dia masih awas. Kalau suara gimana? Mas bisa dengar saya tidak, Mas? Gitu. Gitu kan pikiran? Hmm. Jawab begini. Gitu. Dia hanya tidak bisa menjawab aja, tidak bisa menanggapi. Ya, habis itu nyeri. Nyeri ya. Nyeri Ini itu kakaknya tidak sadar nih. Dicubit. Kalau dicubit beri respon kak. Aduh. Oke. Satu lagi kalau nggak dicubit gimana? Di Oh iya, Tulang dada. ini ya. Kamu tekan aja. Iya. Maaf ya. Nggak gitu. Enggak ada gitu. Nggak gitu. Gitu tuh. Ayo, Di gitu. tengahnya. Di tulang. Udah. Gini Dah, mbak sih. Coba yang tahu. RGB itu kalau gitu. RGB ya? ya. Oke lah. Nih, Oh, iya. ini kan dada. Ini nih, ininya. Kalau dia memberikan respon itu termasuknya nyeri. Respon nyeri. Kemudian yang tidak merespon. Tidak merespon. Bagaimana yang tidak merespon? Kakaknya nggak sadar ya kak ceritanya. Untuk angkat dahi, buka mulutnya. Iya. Angap. Ini nggak boleh bercanda ini. Bercanda ya? Ketahuan ini. Bener ya. ini, Pak. Nggak sadar. Nah, angap. Nah, habis itu kita mendengar suaranya gini. Heeh. Sambil ngeliatin kembang kempis perutnya. Nah. Oh ada nih, pas nih. Nah. Setelah itu LDR. Apa itu? Oh iya. Lihat dengan Lihat dengan dengar, rasa. Lihat dengan rasakan. Kalau lihat itu berarti secara mata, kasat mata juga kita bisa melihat kembang kempis perutnya, ya kan? Ya tadi kan gini kan. Tuh gerak-gerak. Berarti masih hidup. Terus kalau misalkan nggak bisa lihat, Dengar. Dengar ya Kak. bagaimana dengar? Suara dengar ini napasnya dulu. Tadi kan ini kan angkat dahinya terus mangap. Didengar nih. Gitu ya. Ya. Kemudian terakhir Rasakan. rasakan. Oh iya, itu tadi. Bisa di sini sama bisa di Tangan. Gimana cara menentukan denyut nadi yang benar? Gimana? ini aja nih. Pertama yang mudah dulu dari tangan. Jangan menggunakan jempol ya. Iya, pakai. Jangan merabanya kayak gini, jangan. Itu bisa. Megangnya. Kalau misalkan di lengannya nggak ada, nadinya nggak ketemu, Ada nih. kita periksa di lehernya. Di leher. Ada? Ada nih. Berarti hidup. Duduk. Iya, itu ya. Udah. Udah, terima kasih. Tenang, makasih Kak. Kurang nggak? Setelah itu tadi kan menilai pernapasan yang terakhir itu ya kan, LDR, lihat, dengar, rasakan. Selanjutnya ada menilai sirkulasi perdarahan. Kayak gimana? Menilai sirkulasi perdarahan. Ada yang tahu? Dari kakak? Cara menilai sirkulasi.
pemeriksaan denyut nadi, Yang tadi sudah dilakukan. terus pemeriksaan kulit, Kalau kulit kayak gimana? awasi tanda-tanda kulit yang memiliki bercak-bercak putih, kulit kering, atau terlihat kaku saat disentuh. Selanjutnya, Selanjutnya pemeriksaan tekanan darah. Mengukur tekanan darah dapat membantu mengetahui tingkatan aliran darah yang melalui pembuluh darah. biasanya kayak gimana prakteknya? Bisa juga tanda kecilnya tuh kayak ini ya, berincet, jempol, kuku jempol. Kalau dia sirkulasi perdarahannya lancar itu dia akan sepertiga detik ya, dia langsung merah lagi, ya kan? Kalau bencet kan putih nih, kalau sepertiga detik dia langsung merah, berarti sirkulasi perdarahan itu baik. Coba kalian bencet, lancar nggak? Jelas sampai sini? Kemudian terakhir adalah hubungi bantuan. Hubungi bantuan ini kalau sudah kita melakukan semua itu dari tadi 1 sampai 5, kemudian kita hubungi bantuan untuk menindaklanjuti si korban ini. Hubungi bantuan itu kemana biasanya? Ambulan. Iya, ke rumah sakit. Simpel jawabannya, rumah sakit. Ambulan. Ada yang tahu nggak nomornya? Enggak. Berapa tuh? 119. Hafalin ya guys. Kemudian ada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini ada dari kepala, leher, dada, perut, punggung, panggul, anggota gerak bawah, anggota gerak atas. Mana dong tingkat? Kepala main kan? Coba contohin Ki. Pemeriksaan fisik, penilaian ini kan tadi udah tuh. Ini korbannya siapa? Dari sini aja, nggak apa-apa. Iya, dari sini. Guri, kamu ini lah ya. Enggak, ini dari kakak yang jas biru. Ada korban ada. Dari ya. Enggak gitu setuju sini. Apa mau ceweknya? Jangan Nah, ya. dari kata Umi yang praktekin. Ya, Coba. ini. Korbannya ada ya? Iya, dah enggak apa. Udah, G dari sini, gantian, dari udah tadi. gantian. Ayo ada dari kakaknya yang mau jadi korban. Ya, ketua koordinatornya tuh. Mau Apa tadi? jadi korban? Saya tadi Tiduran. Duduk aja ya. Duduk aja. Duduk aja nggak apa-apa. duduk Lonjor. Melonjor itu gitu. Iya. Jimmy, Ya, kalau ini ada pemeriksaan dari pertama kepala. Gimana kalau kepala? Untuk penolong itu harus di sisi sebelah kanan ini korban. Kanan balik. Nah, harus sebelah kanan. Untuk bagian kepala ini contohnya sepertinya tidur ya. Karena Ini ceritanya tidur kan tiduran. ini karena tiduran jadi ini nggak kena kan. Jadi kalian cukup gini aja. Habis itu dilihat sarung tangannya ini ada darah apa enggak. Kalau nggak ada aman berarti. Terus ke telinga itu dilihat keluar cairan apa enggak kanan kirinya. Terus mata dilihat, hidung dilihat ada cairan apa enggak, sama mulut. Habis itu baru ke leher. Yang kedua yang ke leher. Ke leher hanya gini aja. Terus kemudian dada. kalau cowok kan rata ya. Kalau cowok itu Ai ini ya. kalau cowok kan langsung gini lurus. Tapi kalau cewek itu harus gini. Aduh maaf ya. Maaf ya. Gini. Gitu. Jadi gini tengahnya gitu.
Kalau cowok gini aja. Dari tengahnya ya. Kalau cowok mah kan tinggal gini doang, ya kan? Kalau cewek harus dari Dari tengah. ya lanjut Kak, oke? Lanjut. Setelah dada ada perut. Perut itu terbagi jadi 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi kalau diperiksa itu tekan. Kalau keras berarti itu ada cairan atau darah yang menggumpal. 1, 2, 3, 4. Kalau ada yang keras berarti ada suatu cairan yang menggumpal. Setelah itu punggung. Punggung ke bawah. Punggung lurus. Periksa kalau patah itu kan tiduran nih. Kalau patah itu dia kan nggak bisa bangun ya. Itu harus dimiringin. Jadi nggak bisa langsung didudukin, harus dimiringin terus baru dipasang alatnya. Iya. Punggung itu ada bagian punggung, pinggang, sama panggul. Panggul tuh bawahnya pinggang, kan? Ini kan buat punggung, duduk, ya. yang buat duduk itu panggul. Ini pinggang, ini panggul. Antara perut dan paha, panggul. Lanjut. Tadi panggul udah. Anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah. Kaki. Atas. Anggota gerak atas. Ya, Boleh. anggota gerak atas dulu ya. Anggota taunya kan tangan gitu doang. Tapi kalau diperiksa itu ada bagian lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, punggung tangan, telapak tangan dan jari-jari tangan. Itu harus diperiksa apa ada luka, itu luka tusuk atau yang lainnya, itu harus diperiksa pelan-pelan. Kalau pas dipegang korban merasa nyeri berarti di situ ada luka. Sama sebelahnya juga diperiksa seperti itu. Lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, punggung tangan, telapak tangan, jari-jari tangan. Lanjut sampai nyampe ya. Lanjut. Anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah. Tadi sampai panggul. Setelah panggul itu ada yang biasanya disebut paha, itu namanya tungkai atas. Lutut yang biasa disebut betis itu tungkai bawah. Pergelangan kaki, punggung kaki, telapak kaki, sama jari-jari kaki. Sama seperti tangan, cuman bedanya tungkai atas dan tungkai bawah. Nanti sama diperiksa sebelah sana juga. Paham ya sampai sini ya. Mau dipraktekin Kak? Kalau misalkan adanya terjadinya, kita nggak punya mitela banyak tapi Ada di kelas itu kan kita kumpulin Nah itu ya gimana? Back. Pakai itu aja tuh. apa ya? Puding. Kurang lah kan? Emang ada lagi. ini. Kalian ada bawa kerudung lebih nggak? Kita praktek ke ini ya, pembalutan. Nah, luka itu kan terbagi menjadi 2 kualifikasinya, benar? Jenis luka terbuka dan luka tertutup. Kalau luka terbuka itu kita bisa melihat secara kasat mata, ya kan? Kalau luka tertutup itu biasanya kayak patah tulang atau darah di dalam ya. Oh iya, di sini mau ngasih tahu juga kalau denyut nadi normal untuk dewasa, ada yang tahu? Kalau dewasa berapa menit? 60 kali 90. Denyut nadi normal dewasa. 60 sampai 90 kali. Anak 80 sampai 150 per menit. Kalau bayi 20 sampai 150 per. Kemudian kalau frekuensi nafas normal pada bayi 25 sampai 50 per menit. Nah, kalau anak 15 sampai 30 kali per menit. dewasa 12 sampai 20 kali per menit. 12 sampai 20 kali per menit.
Kalau suhu tubuh normal itu berapa sih? 37 derajat. Berapa? 37 derajat. 37 derajat. Oke, ini mau kita praktekin aja. Mau. Cara menghitung nadinya itu seperti apa? Cara Kan itu menghitung? ada penghitungan detaknya dan menitnya. Jadi seperti apa kita menghitung? Ada yang tahu? Iya. Cara menghitung denyut nadi. Ada yang tahu 15 kali 4 gitu. caranya? 15. Kali 4 itu ya, 15 detik baru di total kali 4. Iya. Ini gimana? Misalkan denyut nadinya itu ada 15, ini contoh aja misalkan. Nah, denyut nadi itu 15 dikalikan 4. Selama 15 detik gitu. Iya, selama 15 detik itu hasil denyut nadinya misalkan 15. Nah, 15 itu kita kalikan 4. Hasilnya berapa? Nah, itu denyut nadinya. 15 kali. Paham? Jadi selama 15 detik nih, kita hitung berapa denyut nadi kita. Coba deh hitung bareng-bareng. Terus nanti totalin. Ya, Kita hitung. kita hitung sendiri aja. Menit satu. Yang menit saya. Saya menit, kalian hitung. Oke? Detik. Oh iya detik. Lamaan. Udah ya. 15 detik ya. Ini aja. Pakai stopwatch biar akurat. Mulai 1, 2, 3. Udah ketemu belum? Belum ketemu nadinya. Kalian jangan pakai jempol. Pakai ini. Pakai jari yang lainnya. Kalau pakai ini. Kalau pakai ini karena dia tuh udah ada denyutnya juga. Jadi jangan nggak akan ketemu kalau misalkan pakai jempol. Jadi harus pakai jari ini. Tunjuk tengah. Awas. Nah, rasa Di bawah jempol ya, di bawah jempol. nih biasanya tuh ada di sini ya. Jempol di sini ya di bawahnya. Nah, ada. Nah, udah ketemu nih ya. Nah, udah nemu semuanya? Udah. Mulai. Sambil dihitung ya. Ada. 4 detik lagi. Dah. 23 dikali 4. Kalian kenanya berapa tadi hitungannya? 22. Kali berapa? Dikali 4. 4. 88. Normal. 92. Aduh. Lebih ya? Lebih dari normal. Habis dari mana bilang udah. Kalian berapa? 23 tadi kali 20. 92. 80. 80 normal. Normal. 98. 98 mungkin deg-degan kali ya? Iya. Kali lah. Cemas. Tadi tuh normalnya berapa? 80. 60 sampai 90 kali per menit. Jadi kalau misalkan lebih dari 90 mungkin dianya kecapean atau cemas ya, panik, tegang. Ini mau langsung praktek aja? Ayo kita praktek. Ini namanya pemidaian ya guys. Cara melipat titela itu ada oh ya tela. Iya ini melipat titela. Kita mau oh iya pembalutan. Kita pembalutan dulu soalnya kalau pembidaian kita nggak ada alat-alatnya. Apa namanya cara melipat nitela itu ada berapa jenis? Dasar 2, 4, 8, 16 ada 5. Ini kalau lipatan dasar seperti ini.
Benar kakak-kakak? Udah lu. Iya, nggak simetris nggak apa-apa, nggak ngaruh. Perfeksionis. Kemudian ini lipatan berapa? 2. Kayak gini namanya lipatan 2 ya guys. Maju deh. Ini lipatan 2. Dilipat lagi, lipatan 4. Kita lipat lagi, lipatan 8. Nah, kita lipat lagi jadi lipatan 16. Tapi biasanya untuk pembalutan kita menggunakan lipatan 8. Bukan yang sini. Ini gimana korbannya membantu? Gimana ya konsepnya ya? Ceritanya gotong royong. Ya nggak apa-apa, ceritanya udah pakai masker. Ya nggak apa-apa. Yang di tangan mana? Posisi duduknya seperti apa tadi? Kakinya agak naik satu untuk menopang tangan si korban. Nah, Begini. lipatannya dibenerin dulu. Kita gunakan lipatan 8. Nah, tadi lipatannya gimana? Nah, dari ujung ke ujung. Nah, itu lipatan 4. Bisa nyerang lagi lingkungannya. lipatan 8. Kan buntung gak ada jempolnya. Iya, Kayak gini saya. Misalnya ini Kamu Kak. salah gini. Gak dicepetin pakai ini. Nah, Belum. jempol kan hilang. kemudian dilipatnya spiral. Buka sih kan. Kok masih ada? Tidak banyak. Dan kita kan gitu kan habis pakai. Oh iya. Ini biasanya sambil diajak ngobrol ya korban. Jempolnya bisa jempol. Termasuk kemampuan bersosialisasi. Apa? Salah. Nyaman nggak? Nyaman. Apa dulu yang ada? Apakah kurang kencang? Apakah kekencangan? Iya, Nyaman yang ya. mau ditutup ini. Waktu ini jadi Kalau saya mah gak ada jempolnya. Pokoknya paspor saya ada dari amputasi. Masa ya? Udah, nyaman nggak? jadi latih kok jempolnya apa nggak Iya. Kan saya korban nih gimana sih? bisa masih jempol. Tapi nggak tahu pinjam. Yang tusuk aja, yang tusuk. Bisa nggak? Butuh dulu. Biasanya diikat lagi jadi pita itu loh Kak. Baru disisir. Bisa. Selipin aja udah. Susah ya. Selipin aja. Itu gede yang misalkan Oh, berarti kalau luka itu sudah 60 kan itu kan kecil kan harus bulat kan bersih ya. Ini namanya pembalutan. Kan biasanya ngebersihinnya ya, untuk bersihnya itu kan biasanya dicecep-cecepin ke lukanya, ya kan? Nah, itu salah. Kita harus ngebersihkan. Misalkan ini luka ya. Nah guys, perhatikan dulu. Maaf, tadi saya lupa menyampaikan bahwa luka itu kan dibersihin dulu ya kan? Iya. Nah, biasanya orang-orang ngebersihin langsung dicecepin ke lukanya. Bener apa salah? Salah. Nah, itu kita biasanya menggunakan air mengalir, jangan pakai alkohol, ya kan? Itu Iya pakai. pakaian acel. Kalau nggak ada air mengalir, pakaian acel. Itu misalkan
ini lukanya seperti itu ya. Kita cecepin gitu tuh. Bersihinnya melingkar di area sekitar di luar lukanya itu, jangan gitu-gituin. Paham? Nah, situ. Lanjut. Jadi kapan nyelendeh, nyandar. Nyelendeh itu bahasa sini ya. Kalau misalkan palanya itu gini bukan? Nyandar. Jadi yang ujung ini berada di lengannya, yang ujung ini. Sini. Jangan dimasukin dulu tangannya. Jadi ininya berada di ujung ininya. Benar? No. Gimana? Ininya jangan dimasukin dulu. Taruh sini aja nih dua-duanya. Ujungnya. Jadi jangan dimasukin ke sini. Ayo coba ini. Bisa kan? Oh, kencan. Sini papa. Gini ya. Balik ya. Gini masuk ke dalam. Enggak. Gimana sih? Lupa. Ya bukan gini, bukan. Enggak. Yang pojoknya itu sebelah kanan. Iya, Nah, ini ya yang gitu. ini ada di ujung kan. Iya. Nah, Ini udah tuh. Karena ini tadi. ya gitu. Terus nanti. Nah, nah. Coba kita lihat. Nah. Kalau paling sakit kan Jangan semuanya teh. bisa muncul. Ini nggak sih? Ya begini. Saya ngeliat di sini gitu. Iya. Posisikan ininya berada di bawah dada. Ayo, satu. Udah teh, udah. Gitu aja ya. Iya gitu aja. Belum pakai ikat mati. Langsung aja gue sakit beneran. Ini nggak bisa apa ikat mati mah. Udah gini ya. Ada yang mau nyoba lagi? Kakaknya? Iya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Cukup? Apa ada yang ingin bertanya? Apa kamu mau nanya? Udah, cukup. Dirasa sudah mengerti semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pertolongan pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.